Teman-teman, saat duduk kita pagi ini, bilangan pasal yang ke-9 berisi dua perikop. Yang pertama adalah tentang Paskah, dan yang kedua adalah tentang tiang awan dan tiang api. Nah, sekarang kita lihat semua satu persatu. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, Tuhan memerintahkan supaya orang Israel merayakan Paskah tepat pada waktu perayaan Paskah itu tiba. Ini adalah perayaan Paskah yang kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dan perayaan Paskah yang pertama dalam perjalanan mereka di padang gurun. Ya, Paskah harus dirayakan setiap tahun, tepat pada hari perayaan itu tiba. Situasi yang belum menetap, masih harus berpindah dari satu tempat ke lain tempat, adalah godaan. Mereka belum mapan, mereka belum tinggal di tanah perjanjian. Dalam situasi seperti itu, mudah untuk merasa sebaiknya perayaan ditunda terlebih dahulu, sampai situasinya menjadi lebih memungkinkan. Tetapi tidak, Tuhan tidak menghendaki penundaan. Paskah adalah sebuah peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Israel. Setahun yang lalu, Tuhan mengubah nasib bangsa ini. 400 tahun mereka adalah budak di tanah Mesir. Tetapi malam itu, setahun yang lalu, Tuhan membunuh setiap anak sulung yang ada di tanah Mesir. Setiap ambang pintu rumah Israel harus diolesi dengan darah domba yang disembelih khusus untuk melindungi mereka dari malaikat pencabut nyawa. Dengan kematian setiap anak sulung di Mesir inilah, Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Karena itu, Hari Raya Paskah adalah hari raya yang sangat penting bagi Israel. Tetapi ada masalah. Ada orang-orang Israel yang sedang dalam keadaan najis karena tersentuh dengan mayat, sehingga mereka tidak bisa mengikuti perayaan Paskah ini. Lalu mereka lapor kepada Musa, dan Musa membawa persoalan ini kepada Tuhan. Ayat 6 sampai dengan 14 adalah ketetapan Tuhan bahwa semua orang Israel, baik yang dalam keadaan layak maupun najis, harus merayakan perayaan yang sangat penting ini. Itu juga termasuk orang asing yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, apakah pelajaran penting dari perikop ini? Cara Tuhan. Ya, apakah kita dalam melayani Tuhan, kita melakukannya sudah sesuai dengan cara Tuhan? Ini menjadi perenungan semua gereja perjanjian baru saat ini. Kita banyak disuguhi praktek-praktek pelayanan dan kegerejaan yang lebih menyerupai ini cara saya, ini yang saya suka, ini style saya, ini yang saya mau lakukan. Semuanya adalah saya. Nah teman-teman, baik kalau kita mengambil waktu berlutut sejenak di hadirat Tuhan, dan kemudian bertanya kepadanya, bagaimanakah saya bisa melakukan pekerjaanmu ya Tuhan dengan caramu? Sekarang kita masuk ke perikop yang kedua. Dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 23. Ayat 15 berkata, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Jika awan itu bergerak, maka seluruh Israel bergerak. Jika awan itu berhenti, maka seluruh Israel berhenti dan membentangkan kemahnya. Jadi bangsa Israel dipimpin oleh awan itu. Awan ini, baik pada waktu siang hari maupun pada malam hari, yang kelihatan seperti tiang api, menggambarkan kehadiran Tuhan. Tuhan menyertai umatnya. Awan ini adalah manifestasi kasih setia Tuhan dan kuasa Tuhan bagi umatnya. Setiap kali bangsa Israel melihat awan ini atau tiang api ini, maka mereka akan merasa sebuah sensasi dari kehadiran Tuhan. Tuhan membimbing mereka dan Tuhan menjagai mereka. Haleluya. Tetapi tidak hanya orang Israel saja yang berada di padang gurun yang merasakan sensasi penyertaan Tuhan. Kita umat perjanjian baru juga mengalami pengalaman yang sama. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai muridnya senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Bahkan di surat Ibrani ditegaskan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Jika bangsa Israel di padang gurun dapat melihat awan penyertaan Tuhan itu dengan mata telanjang, sekarang setiap orang percaya dapat melihatnya dengan mata iman. Ya, sensasi ini Tuhan berikan hanya bagi mereka yang memiliki iman di dalam hidupnya. Nah, teman-teman, jadi dua pelajaran dapat kita petik dari perikop ini. Yang pertama adalah pekerjaan Tuhan atau pelayanan harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan cara Tuhan. Barulah pelayanan seperti itu adalah pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus dengan belas kasih-Nya selalu menyertai hidup orang percaya. Sebab bukankah tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus? Maka lihatlah dengan mata iman bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita di sepanjang waktu. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.